Halo, shalom adik-adik semuanya. Nah, hari ini kita beribadah secara bersama, yaitu anak sekolah minggu GKPS Resort Bandung. Nah, untuk itu Abang ingin menyapa semuanya anak-anak sekolah minggu. Oke, mana suaranya dari sekolah minggu GKPS Bandung? Mana suaranya? Wah, luar biasa. Nah, sekarang mana suara anak sekolah minggu dari GKPS Bandung Selatan? Wow, sangat luar biasa. Semangatnya luar biasa adik-adik. Nah, sekarang mana suaranya dari sekolah minggu GKPS Bandung Timur? Waduh, luar biasa. Tentunya adik-adik di 2021 ini ya, walaupun kita dari rumah ya secara online untuk bersekutu untuk memuji nama Tuhan. Tapi yang perlu kita ketahui adik-adik, di 2021 ini adalah sangat luar biasa. Karena apa? Tuhan memberikan kita kesehatan, Tuhan memberikan kita nafas kehidupan yang sangat luar biasa adik-adik. Dan bahkan Tuhan memberikan kasih-Nya yang sangat luar biasa bagi kita adik-adik. Kita masih bisa diberi waktu dan kesempatan yang baik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, tahun 2020 adik-adik, sedikit cerita, di tengah-tengah kita COVID-19 datang menghampiri kehidupan manusia, sehingga membuat suatu perubahan yang sangat drastis di kehidupan manusia, kepada anak-anak juga ya, sehingga anak-anak tidak bisa sekolah ya, hanya bisa belajar secara online, sekolah minggu juga secara online. Tetapi yang perlu kita ketahui adik-adik, Tuhan sangat baik, Tuhan sangat luar biasa. Tuhan memberikan banyak berkat bagi kita. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan waktu, Tuhan memberikan berkat-berkat-Nya, dan masih banyak lagi adik-adik yang kita rasakan, yang kita terima dari Tuhan. Nah, untuk itu mari kita ambil sikap yang baik adik-adik. Mari kita ambil sikap hormat adik-adik untuk bertemu di hadapan Tuhan. Ayo, kita walaupun dari rumah ambil sikap yang hormat, sikap yang baik untuk berada di hadapan Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita ini, mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, Bapa kami yang di sorga, yang selalu memberikan kami kesempatan yang baik untuk datang ke hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, walaupun kami secara online beribadah, tapi karena kasih-Mu Tuhan, kami bisa bersama-sama Tuhan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami, ibadah kami ini, dan kiranya Tuhan juga memberikan sukacita yang luar biasa di tahun 2021 ini Tuhan bagi anak-anak-Mu yang percaya. Biarlah Tuhan yang menjauhkan COVID ini dari tengah-tengah kehidupan manusia, dan biarlah Tuhan yang campur tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami mau mulai ibadah ini, kiranya Tuhan berkati ibadah kami ini supaya berjalan dengan baik, dan kami bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke, baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita ini, mari kita angkat pujian supaya kita bersukacita ya untuk memuji nama Tuhan pada hari ini. Oke, untuk itu Abang mengundang adik-adik, mengajak adik-adik yang ada di rumah semuanya untuk bangkit berdiri. Yo, bangkit berdiri ya adik-adik ya. Kita bernyanyi bersama-sama ya, kita bernyanyi bersama-sama. Lagunya adalah Happy Yaya, King Kong badannya besar, dan Anggo Ipar 33 on. Oke, ayo bangkit berdiri ya. Kita menyanyikan dengan penuh sukacita. Happy Yaya, Happy Yaya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy Yaya,
ya ya, ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kiko, kingkong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Anggur ipar tiga-tiga, murah dodong goyong ikan. Tapi anggur ipar sekolah mingguan, murah dodong dan botol ambulan. Murah dodong dan botol ambulan. Oke adik-adik, sukacitanya sangat luar biasa sekali adik-adik. Nah itulah yang Tuhan harapkan dari anak-anak sekolah minggu. Bernyanyi itu penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat. Nah itulah yang diharapkan untuk anak-anak sekolah minggu GKPS Resut Bandung ini. Memuji Tuhan harus semangat, memuji Tuhan harus sukacita. Nah untuk itu adik-adik, di 2021 ini mengawali tahun ini Abang ingin mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu pujian baru ya. Tuhanku, Engkau penolongku dalam setiap langkah hidupku. Ku tahu Engkau peliharaku dalam suka maupun duka. Oke, adik-adik yang ada di rumah, silakan ya disimak lagunya ya, dan kita belajar bersama-sama dan nyanyikan bersama-sama lagu ini. Tuhanku, Engkau penolongku dalam setiap langkah hidupku. Ku tahu Engkau peliharaku dalam suka maupun duka. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, mengenal anak-anak yang percaya. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik bagi kami semua. Oke, lagunya gampang kan? Oke, itu lagunya adik-adik, gampang kan? Nah, sekarang kita nyanyikan lagu ini dengan musik ya, supaya lebih sukacita lagi. Yuk, kita bangkit berdiri ya. Kita bangkit berdiri. Setiap langkah hidupku, ku tahu Engkau peliharaku dalam suka maupun duka. Tuhanku, Engkau penolongku dalam setiap langkah hidupku. Ku tahu Engkau peliharaku maupun duka. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, mengenal anak-anak yang percaya. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik bagi kami semua. Tuhan Yesus,
Ya, baik adik-adik, silakan duduk adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke hukum Taurat. Nah, untuk di awal tahun ini kita masuk hukum Taurat yang pertama. Hukum Taurat yang pertama apa adik-adik? Ada yang ingat hukum Taurat yang pertama apa? Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke adik-adik semuanya, yuk kita sama-sama ya mengucapkan hukum Taurat yang pertama. Hukum Taurat yang pertama, akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke adik-adik, nah itu ya untuk hukum Taurat yang pertama. Nah sekarang mari kita angkat pujian lagi ya, kita angkat pujian lagi supaya ibadah kita ini luar biasa adik-adik, supaya ibadah kita ini bermakna adik-adik. Nah untuk itu abang mengajak kalian lagi untuk bangkit berdiri ya, kita menyanyikan lagu biarpun gunung-gunung beranjak. Oke ya, sambil buat gerakan ya, ya oke. Ya, silakan duduk adik-adik. Sekarang kita masuk ke ayat hafalan ya. Sekarang mari kita dengarkan ayat hafalan dari anak sekolah minggu Bandung Timur. Ya, baik adik-adik, ayat hafalan sudah dibacakan tadi ya. Ayat hafalan sudah dibacakan tadi. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Abang Capik kita, ya, kita bernyanyi dulu satu lagu, Sisada Akula Dohita Haganupan. Oke, sama-sama ya, kita nyanyikan ya, sama-sama bersukaria, sama-sama sukacita ya. Oke. Ganupan ragam ni pagori dohita tongon nasembu bayak dosto bani Tuhan sendok dilio isari hondotong Tuhan tado
Pagabe hayu anggur rating nido hitaon hajojor jolong ma Yesus ulang hampandur asetabun matua naramo tuan taro pagabe hayu anggur rating nido hitaon hajojor jolong ma Yesus ulang hampandur asetabun matua naramo. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang sembah dan kami kenal datang ke dunia melalui Yesus Kristus Juru Selamat. Ya Tuhan, kembali kami pada rutinitas kami, yaitu memuji dan memuliakan nama-Mu di hari ini. Ya Tuhan, Engkau urapi kami melalui Roh Kudus-Mu. Terlebih untuk waktu ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Terlebih dahulu Tuhan, Engkau buka hati dan pikiran kami, sehingga Roh Kudus-Mu yang mengajari kami untuk mengerti akan firman-Mu, dan firman yang akan menjadi pelita dan akan menjadi penopang hidup kami di kehidupan kami sehari-hari. Terlebih kami anak-anak-Mu sekolah minggu GPS Bandung ya Tuhan, untuk tetap setia memuji nama-Mu dan tetap setia untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Inilah kami Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, shalom kepada kita semuanya, adik-adik sekolah minggu. Ya, selamat hari Minggu. Ya, jadi kita kembali lagi di tahun 2021 ini dengan harapan baru, semangat baru, dan juga dengan hati yang baru memuji Tuhan. Ya. Di hari Minggu pada tanggal 10 Januari 2021 ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu diambil dari surat Paulus kepada Filipi, yaitu Filipi pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayat yang kelima. Di sini abang akan membacakannya kepada kita semuanya. Mari untuk mengiring-iring dalam hati ataupun membuka Alkitabnya ya. Dari Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang kelima. Jadi mari kita bersama-sama membacakannya di dalam hati masing-masing. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Iya, sampai di sana pembacaan firman Tuhan kita. Ya, selamat tahun baru kepada kita semuanya. Iya, selamat tahun baru. Nah, jadi kita disuguhkan dengan firman Tuhan pada hari ini, yaitu dengan tema sama, S-A-M-A, sama. Yang kita mengerti di dalam hidup kita, sama ini apa sih gitu kan. Nah, sama ini sering kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, yang pertama dengan teman kita, mungkin kita memiliki mainan yang sama, memiliki
mobil-mobilan yang sama jenisnya ataupun sama mereknya ataupun sama bentuknya. Kemudian yang kedua, kita memiliki baju yang sama atau warna yang sama, model yang sama. Kemudian yang ketiga, kita mungkin memiliki tempat sekolah yang sama dengan teman kita. Iya, sama tempat sekolah kita, tempat kita dididik untuk belajar. Kemudian yang keempat, mungkin saja kita akan orang Simalungun, marga kita sama. Nah, jadi kata sama ini bisa kita lihat artinya ini lebih mendalam lagi melalui firman Tuhan kita ini, yaitu serupa. Kemudian kita bisa melihatnya tidak berbeda atau tidak berlainan, dan juga lebih tepatnya disebut sepadan ataupun yang kita sebut dengan serupa. Iya. Jadi adik-adik sekolah minggu, dalam nats kita ini menjelaskan bagaimana sebenarnya kata sama ini kita gali dari firman Tuhan dari Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yang pertama, kita lihat di sana ayat yang pertama ada nasihat ataupun untuk kesatuan di dalam Kristus. Yang pertama, Yesus mengatakan ada nasihat, yaitu nasihat yang baik kepada kita untuk memilih apa yang terbaik dan memilih apa yang tidak baik di mata Tuhan. Jadi melalui nasihat, Yesus berkata melalui nats ini kita semakin tahu untuk melakukan yang baik dan yang jahat di tengah-tengah kehidupan ini, dan ditekankan kita semuanya untuk melakukan yang baik di mata Tuhan. Kemudian yang pertama juga ada penghiburan kasih. Penghiburan kasih yang dinyatakan di sini yaitu ketika kita bersedih, kemudian kita entah menangis, siapa yang menjadi penghibur sejati? Yaitu penghibur sejati kita, yaitu Roh Kudus di dalam hati kita. Makanya kalau ketika kita menangis, kemudian setelah menangis kita bersedih, dan esoknya kita sudah ceria, ataupun setelah kita menangis, setelah kita sedih, kemudian kita sudah merasakan keceriaan. Itu siapa sih yang menghibur? Yaitu Roh Kudus yang kita sebut di dalam nats kita ini, yaitu penghiburan kasih. Kemudian yang pertama juga ada persekutuan roh. Persekutuan roh itu disebut apa sih? Persekutuan roh yang disebut di sini yaitu kebaktian kita yang kita laksanakan pada hari ini. Nah, persekutuan yang tercurah Roh Kudus di tengah-tengah persekutuan kita ini. Jadi dalam ibadah kita ini Tuhan melihat jangan sampai ada yang bermain-main atau bahkan tidak fokus atau tidak konsentrasi dalam ibadah kita ini. Jadi ini disebut persekutuan roh. Kemudian ayat yang pertama disebut ada kasih mesra. Nah, ada kasih mesra aslinya artinya ini adalah saling mengasihi. Saling mengasihi antara kita dengan papa kita, antara kita dengan mama, kemudian antara kita dengan kakak, dengan abang, kemudian dengan orang-orang yang terkasih kita, atau dengan adik sekalipun. Inilah yang disebut dengan ada kasih mesra. Kemudian kita masuk ke ayat yang kedua, disebut di sana ada belas kasihan. Kemudian kita masuk ke arti kesatuan di dalam merendahkan diri juga di dalam Kristus, yaitu sempurnakanlah sukacitaku ini, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Iya, mungkin kita melihat di sini ada kata sehati sepikir. Nah, adik-adik semua mungkin bertanya-tanya, memang di dalam hidupku ini sering hati dan pikiranku tidak sejalan. Pikiranku berkata ya, namun hatiku mengatakan tidak. Nah, di sini dikatakan firman Tuhan bahwa kita harus sehati sepikir ketika sudah di dalam kepercayaan kita menjadi orang Kristen. Nah, sehati sepikir, kemudian satu kasih, satu jiwa, kemudian satu tujuan. Nah, kemudian dilanjutkan di ayat yang ketiga, upayakan kepentingan bersama, kemudian ada kata rendah hati. Nah, jadi abang di sini membuatkan sebuah gambar, yaitu ada dua keledai
yang mereka diikat dan mereka memiliki makanan masing-masing, yaitu rumput. Nah, jadi keledai ini mereka pertama-tama melihat makanan mereka masing-masing, kemudian mereka segera bergegas berlari untuk memakan makanan mereka yang telah tersedia. Tetapi karena ada ikatan mereka tadi, mereka akhirnya saling tarik-menarik dan tidak sampai ke tempat makanan mereka ataupun tempat yang tersedia rumput. Kemudian setelah mereka berlama-lama saling tarik-menarik antara satu dengan yang lain, kedua keledai ini akhirnya menjadi menyerah dan mereka bertanya-tanya, bagaimana sih supaya kami bisa makan rumput yang telah disediakan itu? Karena mereka tadi di dalam satu ikatan ataupun ada yang mengikat antara mereka berdua. Nah, dan akhirnya dengan mengubah pemikiran mereka, akhirnya mereka sama-sama untuk datang ke tempat rumput yang pertama. Kemudian setelah mereka memakan bagian ataupun keledai yang pertama, setelah itu mereka pergi ke tempat makanan rumput yang untuk keledai yang kedua. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sehati sepikir, kemudian satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan itu sangat penting. Nah, ketika kita lihat tadi keledai yang pertama dan yang kedua di awal ceritanya tadi, yaitu mereka saling tarik-menarik, yaitu untuk mementingkan kepentingan sendiri. Nah, jadi ketika mereka mementingkan kepentingan sendiri, mereka lupa bahwa mereka tadi di dalam satu ikatan, kemudian ada ikatan itu, mereka saling tarik-menarik, dan akhirnya satu pun tidak jadi makan makanan rumput tadi. Nah, kemudian setelah mereka sadar, mereka menyerah. Di situ mereka diubahkan hatinya, diubahkan jiwanya, dan akhirnya mereka satu jiwa, satu tujuan, kemudian sehati sepikir untuk rela berbagi bersama. Kemudian dengan keledai yang satu dengan keledai yang satu, mereka bersama-sama memakan makanan mereka dengan hati yang gembira dan dengan dasar kepentingan bersama. Kemudian adik-adik, kita bisa melihat dari cerita ini ataupun dari ilustrasi keledai ini, marilah kita mementingkan kepentingan bersama. Contohnya, ketika kita di sekolah ada sebuah tugas kelompok dikasih orang tua. Nah, tugas kelompok kan mungkin terdiri dari 3 orang, 4 orang atau lebih. Nah, jadi mungkin di tengah-tengah pengerjaan tugas kelompok ini ada seseorang yang menonjol-nonjolkan diri. Dia hanya mengerjakan sendiri saja tanpa peduli untuk memberikan masukan ataupun menerima masukan dari teman-temannya, atau tidak mengajak bekerja sama teman-temannya. Nah, dan akhirnya setelah dikumpulkan ke guru ataupun kepada pengajar, akhirnya yang dinilai hanya yang bertugas kelompok. Ternyata ketika diuji hanya 1 orang yang mengerti. Nah, dan akhirnya mereka semuanya pun mendapatkan nilai 0. Nah, ini akhirnya mendapatkan hasil yang tidak memuaskan karena mementingkan diri sendiri. Jadi diperlukan untuk tugas kelompok ya dikerjakan dengan kelompok, mari bersama-sama, tidak untuk tugas yang diselesaikan hanya sendiri-sendiri, tetapi mari bersama-sama sehingga mendapatkan nilai yang bersama, sama-sama berhasil, sama-sama mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, kemudian yang terakhir adik-adik, kita bisa melihat di ayat yang kelima disebutkan di sini bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Nah, di sini tema kita kembali diingatkan dengan